Nah, itu gambaran ya secara garis besar bahwa ya utang itu perlu ya dianalisa ya terkait dengan ya risikonya. Kemudian yang berikutnya ini adalah mekanisme akuntansi untuk hutang jangka panjang ya ini ya. Nah, di sini yang hutang jangka panjang yang kita jadikan sebagai contoh ini adalah mekanisme untuk hutang jangka panjang jenis obligasi. Nah, ini ya. Oke. Jenis obligasi. Mekanismenya ya. Nah, mekanisme utang obligasi. Ya. Nah, di sini untuk hutang jangka panjang ini sebenarnya masih ada pilihan ya, mau menggunakan historical cost atau nilai wajar ini. Historical cost atau nilai wajar. Kalau nilai wajar itu nilai wajar dari obligasi itu nanti dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga pasar gitu ya. Tapi kalau historical cost ya nilai obligasi itu didasarkan pada suku bunga pasar pada saat penerbitannya aja gitu ya. Oke, ini ya misalkan di sini obligasi 100.000 suku bunga kupon ya, kupon ini kontrak ya, suku bunga kontraknya 6% dan suku bunga pasar itu sama juga dengan suku bunga efektif ya, itu 6%. Ini ya, suku bunga kupon kontraknya 6.000, suku bunga pasarnya 6%. Nah, tentunya Anda sudah pernah ya belajar mengenai obligasi ini. Maka kalau suku bunga pasar dan suku bunga kontraknya itu sama, maka obligasi itu diterbitkan pada nominalnya ya ini ya, pada nominalnya. Pada nominalnya. Jadi kalau misalkan obligasinya itu 100.000 ya, jangka waktunya 3 tahun ya, misalkan ya, 3 tahun ya. Berarti nilai sekarang ya, nilai sekarang dari suku bunga selama 3 tahun ini dibagi dengan diskon faktornya ya, 6% ya, ditambah dengan 100.000 nanti dibagi dengan diskon faktornya 6%. Oke, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang masih belum bisa apakah perlu dijelaskan cara menghitung ini, nilai sekarangnya ini? Perlu enggak ini? Kenapa ini 100.000 ya? Perlu tidak? Atau sudah paham semua ya? Sudah tahu ya? 100.000 dari mana gitu? Perlu dibahas enggak? Boleh Pak, sekali lagi dijelasin. Oh boleh ya, oke. Ini ya. Ini 100.000 dari mana ya? Ini ya, yang tahun ke-0 itu nilai sekarangnya 100.000 ya. Itu dari mana ya, gitu ya? Oke. Ini kebetulan, oke. Ya.
Baik ya. Kalkulator saya kelihatan tidak ya? Tidak kelihatan ya. Kalau tidak kelihatan ya bolehlah kita hitung sama-sama ya. Ya. Jadi yang pertama adalah nilai sekarang tahun pertama dari 6.000 itu rumusnya ya. Ya 6.000 ya. Kemudian nilai sekarang tahun pertama ya 6.000 dibagi dengan suku bunga pasarnya kan 6% ya. Berarti diskon faktornya adalah 1 ditambah 6% ya diskon faktornya. 1 ditambah 6% berapa? 1,06 ya. 1,06 sama dengan, nah ini. Ini, oke. Nah ini lengkap ini ya. Kita simpan ya. Kalkulatornya kelihatan tidak saya ini ya? Halo? Kalkulator saya. Kelihatan ya? Oke. Ini kan hasil dari nilai sekarang 6.000 ya di tahun pertama. Terus ditambah ini masukkan memori saja ya. Masukkan memori. Kita hitung lagi. Sekarang nilai sekarang 6.000 di tahun kedua. Nah, ini dibagi dengan diskon faktornya adalah diskon faktornya adalah 1,2 1 ditambah 6% di pangkat 2. 1,06 ya pangkat 2. Nah, ini ya. Jadi 1,06 kalau di pangkat 2 hasilnya seperti ini ya. Maka hasilnya adalah ini ya. Jadi 5,33 dimasukkan memori. Terus yang berikutnya ini nilai sekarang dari 6.000 di tahun yang ketiga. Ini dibagi ya 1,06 pangkat 2 ya. Karena kan pangkat 2 kalau tahun yang ketiga kan berarti pangkat 3 ya. Dari sini kemudian nanti dibagi lagi sekali lagi ini kan 1,06 pangkat 2 ya. Ya, ini dibagi dulu kemudian dibagi lagi 1,06 ya sebenarnya ya. Jadi 1,06 pangkat 3. Kalau Anda punya kalkulator bisa digunakan langsung ya 1,06 pangkat 3. Ini berapa dulu ya. Kemudian dibagi lagi ya 1,06. Kok 106?